Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah sebagai hamba yang baik, senantiasa selalu ingat-ingat akan nikmat, akan kebaikan yang telah, yang sedang, dan yang akan Allah berikan kepada kita. Selalulah kita berusaha untuk mensyukurinya. Teruslah kita belajar menjadi abdan syakuran, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan jangan pernah untuk mengkufuri semua nikmat yang Allah berikan. Jangankan semua, setitik nikmat pun tidak boleh kita kufuri. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua orang yang masih istiqomah dengan ajaran yang beliau bawakan, yaitu ad-dinul al-Islam. Bersyukurlah kita sekalipun kita hidup tidak sezaman dengan Nabi, hidup berbeda masa, tapi Allah masih memberi kepada kita nikmat berupa iman dan Islam. Khusus sampai dua ini, Umul Qura dan Pokari ini bukan Israel ya? Israel ini? Bukan. Cina. Kalau ini kan Aba Khairuddin ini. Ya, ini jelas statusnya ini. Kalau ini kan masih sanksi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tema kajian kita malam ini adalah sebaik-baiknya manusia. Secara dohir, manusia itu oleh Allah digambarkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kamu wahai manusia dalam bentuk yang ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya ciptaan. Kalau kita lihat dari struktur tubuh kita, manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Ya. Ada satu titik kesempurnaan yang membuat kita berbeda dan memiliki derajat tersendiri di hadapan Allah, adalah karena kita diberikan oleh Allah nikmat atau karunia berupa akal. Maka para filsuf mengatakan bahwa manusia itu al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berpikir. Jadi sejatinya kita ini hewan, Pak. Cuma oleh Allah kita diberi kemampuan berpikir sehingga nilai kita itu tidak seperti hewan. Maka teruslah berpikir supaya kita pantas menjadi manusia. Jangan pernah berhenti untuk berpikir, jangan pernah berhenti untuk merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Tapi dalam hadis, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi SAW memberikan 3 indikator sebagai manusia yang baik, yang terlepas dari struktur fisiknya tadi. Pertama, kata Nabi,
Orang yang baik itu adalah yang panjang umur hidupnya dan baik amal perbuatannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umuruhu, adalah seseorang yang oleh Allah diberikan tala umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, siapa mereka? Man tala umuruhu, orang yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, wasa'a amaluhu, tapi buruk amal perbuatannya. Jadi Nabi SAW, Bapak Ibu jamaah, memberi informasi yang pasti jelas kepada kita bahwa manusia itu dari sisi lama hidupnya ada dua. Dari segi umur matematikanya itu ada dua. Satu, yang panjang umur hidupnya dan baik amal perbuatannya. Sisi yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberikan umur hidup yang panjang tapi buruk amal perbuatannya. Hadis ini juga Bapak Ibu sekaligus memberikan semacam kebebasan kepada kita manusia untuk memilih, maukah kita menjadi orang baik ataukah menjadi orang yang tidak baik. Maka orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, pasti akan memilih jalan hidup menjadi orang-orang yang baik. Dan untuk menjadi orang-orang yang baik ini jamaah, perlu yang namanya komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita rintis. Karena di satu sisi, ya, dalam realitas kehidupan kita ini, kita pasti berhadapan, kalau kita menjadi orang baik, pasti kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak baik. Dan itu di mana-mana terjadi, dan itu sudah merupakan sunnatullah, ya, ketetapan Allah. Istilah orang umum itu, selama ada setan pasti selalu ada keburukan. Maka orang-orang baik ini harus menjaga nilai-nilai kebaikannya dengan selalu apa? Satu, selalu membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik secara istiqomah. Yang kedua, membentuk semacam komunitas agar tetap menjadi orang baik. Yang ketiga, memperbanyak nilai-nilai kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu kepada lingkungan di mana dia bertempat. Ini tugas kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah baik, jangan baik sendiri, ajak pula yang lain. Ya. Jangan yang penting saya. Orang-orang yang ngaji seperti kita ini harus dirubah cara berpikirnya. Bukan yang penting saya, tapi yang penting kita. Saya kemarin dikirim video pendek pemuda gereja, remaja-remaja gereja itu di salah satu gereja di Surabaya itu. Setiap hari Jumat mereka bersedekah. Jadi bukan hari Minggu Pak, hari Jumat Pak. Apa sedekahnya? Cuci sepeda motor gratis. Sepeda motor berapa sekali cuci? 15.000. Di sini ada 10. 15.000 ya? 15.000. Ya, sekitar itulah. 15.000 itu kalau bagi anak-anak mahasiswa itu besar itu. Siapa yang cuci? Anak-anak bule yang kebetulan sekolah atau kuliah di Surabaya, yang menjadi jamaah di gereja itu dijadikan sebagai pancingan, daya tarik, sebagai magnet agar yang nyuci banyak. Ya, pasti. Ya, yang perlu kita pelajari itu adalah yang perlu kita tiru adalah kreativitas mereka untuk melihat celah untuk bagaimana membangun simpati orang yang di luar komunitas mereka kepada komunitas mereka. Tentunya kita pasti akan suudon, ya, pasti ada
misi di balik itu pasti. Cuma ada satu catatan penting buat kita. Kenapa kita tidak mau seperti itu? Apakah masjid tidak bisa? Insya Allah bisa kalau kita punya mau. Ya, paling berapa? 15.000 satu hari, taruhlah 20 sepeda motor yang tercuci hari Jumat aja misalnya, atau hari apa? Ya, jadi ini apa ini? Ini mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari kebaikan yang harus disebarkan. Kenapa? Mereka sudah merasa sebagai orang baik harus menarik orang agar menjadi baik juga. Jadi jangan baik hanya untuk diri sendiri. Maka sekarang tugas kita apa? Tidak berpikir bagaimana saya, tapi berpikir tentang bagaimana kita. Nah, bagaimana kita berarti perlu komunitas. Misalnya pemuda Muhammadiyah Karampilang bikin gerakan sepeda motor gratis. Yang menunggu sambil nyuci ngopi, sambil ngopi ngobrol tentang agama. Itu Mas sudah sholat belum Mas? Masjid di sampingnya siapkan musolah darurat. Ya, supaya orang ketika nunggu ngopi-ngopi belum sholat asar, kita dorong untuk mereka sholat asar. Ini perlu kreativitas plus keberanian. Wifi gratis tambah sip itu. Ya, itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang baik adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sisi inilah yang harus kita perhatikan. Ya, kita ini insya Allah sudah berproses menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita istiqomah baik dan ketika mati kita pun mati dalam keadaan yang baik. Tugas kita selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai kebaikan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka ketika kajian-kajian seperti ini, anak-anak seusianya kita ajak Pak, supaya mereka tahu suasana di masjid seperti apa, bau-bau masjid itu seperti apa, hawa di masjid seperti apa. Kalau enggak nanti mereka terasing, ya, mereka akan terasing. Itu ya Pak, Bapak Ibu. Poin pertama, manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Umur yang panjang itu bukan umur dalam kategori berapa lama dia hidup, tapi berapa banyak dia bermanfaat. Siapa dalam sejarah kehidupan ini yang umurnya paling panjang dari generasi ke generasi? Yang kita tahu kan secara umum itu Nabi siapa? Nabi Nuh. Kurang 50 tahun, 1950 tahun. Nabi Muhammad 63. Maka umatnya ya sekitar itu. Masya Allah. Ada literasi baru ini jamaah yang kritis ini. Protes itu, bagus itu, ya. Tapi biasanya para sejarawan langsung digenapkan, sama seperti masa turunnya Al-Quran, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun. Nah, kita kan senang menggenapkan, mengganjilkan nggak mau. Karena kalau ganjil baginya susah Pak. Nah itu ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, kemudian ulama sejarawan Muslim menggenapkan menjadi 63 tahun Rasulullah hidup. Masa hidup matematikanya 63, tapi masa hidup sosialnya sampai sekarang masih dikenang. Nah, kita kan setiap saat mau doa itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Selawat dulu. Kenapa? Jasanya Nabi Muhammad. Ya. Ahmad Dahlan berapa tahun Pak? 53. Ahmad Dahlan. Sekarang Muhammadiyah sudah berusia berapa Mas Darwin? Muhammadiyah 112 apa ya? 12. Berarti lama mana antara Muhammadiyah, hidup organisasi Muhammadiyah dengan hidupnya pendiri Muhammadiyah? Masih lama Muhammadiyahnya. Sekalipun umur hidup matematikanya Ahmad Dahlan hanya 53 tahun, tapi sekarang umur sosialnya masih hidup. Masjid Baitul Arqam, oh Masjid Muhammadiyah ya. Ahmad Dahlan punya amal di situ. SD Muhammadiyah 22, SMA Muhammadiyah 6, 4 ya. SMP Muhammadiyah 6, Masjid Gunung Sari Indah. Loh, Masjid Muhammadiyah semua. Berarti itu ada investasinya Ahmad Dahlan
inspirasi dari Ahmad Dahlan, kemudian orang membuat Masjid Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, termasuk saya pribadi, kira-kira kita ini hidup berapa lama? Dan kalau kita sudah mati, kira-kira masihkah ada kehidupan sosial kita? Jangan-jangan 1 minggu setelah kita mati orang sudah melupakan kita. Jadi nggak sempat, Allahumma ghfir lil muslim, sudah nggak sempat lagi. Kenapa? Sudah melupakan kita. Maka penting bagi kita Bapak Ibu jemaah untuk membangun sinergi, dan kita harus berperan dalam kehidupan ini supaya jejak kebaikan yang sudah pernah kita rintis itu akan terus diteruskan oleh generasi dan akan dikenang. Oh, Masjid Baitul Arqam ini dulu tuh ada namanya Aba Bair. Orang mengenang hanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kenapa? Kebaikan yang beliau tanamkan. Oh, dulu ketika kajian tuh ada tukang shooting namanya Kang Heru, sudah meninggal. Orang berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Suatu waktu nanti, kalau sekarang masih hidup, Pak. Ini kalau nggak ngaji pasti protes ini. Wah, aku didoakan mati ya. Karena sudah ngaji nggak protes. Dalam? Oh gitu. Nanti soal ada generasi ada penggantinya. Itu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang baik berikutnya adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ya. Jadi Nabi mengatakan itu, Bapak Ibu. Ya, kita tinggal aja, mau nggak kita mengambil peran itu. Sekarang kita belajar, suatu waktu kita menjadi pengajar. Ya. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Termasuk sini adalah orang yang memfasilitasi terjadinya proses pengajaran Al-Quran itu. Ibu, bapak nggak punya kemampuan ilmu untuk ngaji Al-Quran, tapi bapak ibu siapkan fasilitas. Ustaz, saya berikan meja 50 ya buat anak-anak ngaji. Ustaz, nanti saya berikan AC ya, biar anak-anaknya nyaman ketika ngaji. Ustaz, nanti setiap hari Jumat saya siapkan jajan untuk anak-anak biar tambah semangat ngajinya. Ustaz, saya titip Al-Quran 20 buat anak-anak baca ketika TPA atau ketika dibaca oleh jamaah ketika menunggu waktu sholat. Ini termasuk bagian dari kelompok sebaik-baiknya kamu tadi itu. Maka mari kita ambil peran ini Bapak Ibu, ambil peran. Kalau kita yang punya kemampuan membaca Al-Quran, ayo berlatih memperbagus bacaan Al-Quran, kemudian jadilah guru Al-Quran. Ya. Jangan lihat dari sisi materinya, Pak, tapi kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka. Ya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan, Al-Quran itu sebaik-baiknya perkataan. Saking baiknya, yang dinilai oleh Allah itu setiap huruf, bukan setiap kata. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, nilainya sepadan dengan 10. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sampai segitu Bapak Ibu jamaah kemuliaan yang difasilitasi oleh Allah kepada orang-orang yang hanya membaca saja dulu, Pak. Baru membaca dan pengertian, membunyikan, belum pada memahami, belum pada mengamalkan, belum pada mendakwakan. Baru membaca saja sudah mendapatkan begitu besar nilai
kemuliaan. Maka merugilah kita kalau kita ini sudah sering ngaji tapi jarang baca Quran. Merugilah. Rumah yang baik. Apa yang dikata rumah yang baik? Nabi memberi gambaran, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan melakukan dua perkara. Satu, salat sunnah. Yang kedua, baca Quran. Berarti rumah yang baik adalah rumah yang di dalamnya senantiasa terbangun kebiasaan salat sunnah di rumah plus baca Quran. Ini Pak. Jadi orang itu bisa menjadi mulia karena Quran. Rumah kita juga bisa menjadi mulia karena Quran. Seandainya semua orang Indonesia ini rajin baca Quran, Pak, insya Allah negara kita ini mulia. Kenapa negara kita ini susah mendapatkan kemuliaan? Karena Al-Quran dilawan. Ini barusan terakhir kemarin, si Jokowi tanda tangan PP nomor 28 tahun 2024. Isinya apa itu, Bu, kira-kira? Pernah baca nggak, Bu? PP nomor 28 tahun 2024 itu. Itu kado terpahit dari pemerintah untuk umat Islam. Terbaca oleh kita seakan-akan PP itu dikeluarkan karena banyaknya terjadi kasus dispensasi nikah karena banyak perempuan yang hamil di bawah umur. Sehingga untuk menjaga kesehatan reproduksi, pemerintah melakukan peraturan itu membolehkan alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar. Bayangkan, Pak. Jadi bisa jadi kalau kita tidak ada perlawanan atau judicial review terhadap undang-undang peraturan itu, bisa jadi nanti suatu waktu ada anaknya siapa didatangi oleh teman laki-lakinya, terus ibunya berpesan, "Mbak, jangan lupa ya nanti kalau keluar bawa kondom." Karena undang-undangnya ada. "Mas, hati-hati, jangan lupa bawa alat pengaman." PP-nya ada kok. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena yang membuat undang-undang nggak pernah ngaji, Pak. Nggak pernah ngaji. Jadi setiap tahun negara kita ini, Pak, ya di pengadilan agama itu setiap tahun tuh bingung. Kenapa? Anak-anak 16 tahun, 17 tahun itu datang ke pengadilan agama minta keringanan, surat keringanan untuk bisa menikah. Kenapa? Karena sudah hamil. Masih pelajar sudah hamil. Dan menurut HAM harus diberikan itu. Ya bagaimana enggak hamil, Pak? Bapaknya belikan sepeda motor, dipakai oleh anaknya. Anaknya gonceng teman perempuannya. Goncengnya seperti suami istri, Pak. Seragaman, laki-laki, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Duduk pegang pahanya laki-laki. Masya Allah. Ini anak sekolah model apa ini? Kalah suami istri goncengan itu. Kalah mesranya, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu hati-hati ya. Jaga, Pak. Betul-betul kita jaga anak-anak kita. Utamanya anak-anak gadis kita, anak gadis kita, anak perempuan kita. Dijaga, Pak. Anak perempuan tuh, Pak, kalau celaka tuh berbekas. Anak laki-laki bisa aja. Saya masih perjaka, Pak. Nanti tidak bisa dibuktikan kalau dia perjaka atau sudah tidak. Kalau perempuan kan bisa. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita yang diamanahi oleh Allah, anak laki-laki atau anak perempuan tuh betul-betul kita jaga pergaulan mereka. Kembali Bapak Ibu, ya. Kalau semua kita ini adalah ahli Quran, maka kehidupan kita ini akan penuh dengan keberkahan. Kenapa Mekah Madinah itu berkah? Dan selalu dikunjungi oleh orang tanpa perlu diundang? Karena Quran. Quran turun di Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah selama 10 tahun, 13 tahun. Kemudian turun di Madinah namanya 6 ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun.
Jadi Mekah Madinah itu bisa mulia seperti itu salah satunya karena di sana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Nah kita, negara kita nggak mungkin seperti Mekah, tapi kita bisa membangun kebiasaan kemuliaan di Mekah itu lari ke Indonesia dengan cara apa? Penduduk Indonesia ini rajin membaca Quran. Di mana? Di rumah kita masing-masing, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis ta'lim kita, bukan di kuburan-kuburan kita. Nah, selama ini kan terjadi kan orang lebih senang ngaji di kuburan. Saya pantau video itu, masya Allah, potongan-potongan video itu, yang namanya Habib-Habib itu. Kuburan dikeramatkan, disiapkan kotak infak besar, orang ziarah taruh uang. Sekian bulan dibuka, berkarung-karung uangnya, Bang. Uang berkarung-karung. Digaya apa itu? Jadi mari Bapak Ibu, ayo kita berproses menjadi orang yang baik, yaitu selalu dekat dengan Al-Quran. Sempatkanlah waktu dalam kehidupan kita ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yes, minimal. Ya. Kalau nggak bisa 1 juz, ya minimal 1 lembar gitu loh. Nggak bisa 1 lembar, ya minimal 1 muka. Nggak bisa 1 muka, ya 1 surat lah. Ngambil 1 surat, ya semampunya kita. Ya. Masa 24 jam kita nggak punya kesempatan. Ya. Jangan seperti anak-anak muda ditanya, Mas kok nggak sholat? Saya sibuk, nggak punya kesempatan. Insya Allah. Sesibuk apa Anda sampai tidak punya kesempatan untuk melapor kepada Tuhan yang telah menciptakan Anda? Kenapa kita tidak balik? Ayo, sholat itu dijadikan sebagai bagian dari kesibukan kita. Jangan jadikan alasan karena sibuk saya tidak sholat, tapi jadikanlah sholat sebagai bagian dari kesibukan saya. Jadi sesibuk apapun di situ pasti saya bisa sholat, karena sholat menjadi bagian dari kesibukan saya. Ya, sama seperti Al-Quran. Sesibuk apapun sempatkanlah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya. Kalau kita tempat kerja jauh, berangkat pagi-pagi, selesai subuh, ya udah, kita bisa siasati dalam perjalanan kita murojaah, mungkin 1-2 surat yang sudah kita hafal. Sekarang kan malah tambah gampang, pasang aja headset di telinga, nyalakan MP3 Al-Quran, sambil perjalanan, menikmati perjalanan. Insya Allah sama nilai kebaikan. Itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna untuk manusia yang lain. Bapak Ibu tanam tanaman, dahan tanamannya berbuah lebat, miring ke rumah tetangga. Gimana kira-kira itu? Itu haknya tetangga, Pak. Nggak perlu minta. Sudah menjadi haknya tetangga. Bapak Ibu tanam tanaman tidak berbuah, tapi ada nilai yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Apa? Tanaman itu menghasilkan oksigen. Dan oksigen itu dinikmati oleh semua makhluk hidup. Berapa pahala yang Bapak Ibu dapatkan? Tanpa terasa itu. Bapak tanam mangga, Ibu tanam mangga, berbuah. Dimakan apa itu? Codot. Bapak Ibu ikhlas, dapat pahala. Sudah bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Ya memang itu codot itu nggak mungkin permisi kan? Bu, permisi ya Bu, saya ambil 1, nggak mungkin. Codot. Tapi di situ sudah ada nilai kebaikan yang Bapak sebarkan. Begitulah seharusnya posisi dan nilai kemanusiaan kita sebagai orang beriman. Maka kita ini harus bermakna bagi kehidupan. Jangan hanya bermakna untuk kehidupan, untuk pribadi kita sendiri dan keluarga, harus bermakna untuk kehidupan. Maka kita ini dimanapun berada itu harus bermanfaat untuk lingkungan tempat tinggal kita.
Al-Quran Bapak Ibu memberi gambaran orang Islam itu seperti tawon. Semerap Bapak Ibu tawon. Tawon itu makhluk Allah yang luar biasa. Satu, yang dimakan baik. Apa yang dimakan Pak? Saripati bunga. Belum ada tawon salah makan. Tawon makan capcay itu belum ada ya. Ya. Apa mananya? Yang dimakan bagus. Orang beriman seperti kita ini pun sama. Yang dimakan harus bagus. Apa bagus konsep kita? Halalan thayyibah. Itu yang baru boleh masuk. Karena perut kita ini perut pilihan, perut yang selektif. Yang tidak jelas harus minggir. Seharusnya minggir, idealnya minggir, nggak boleh masuk. Yang kedua, tawon yang dikeluarkan madu. Seharusnya orang beriman seperti kita ini seperti tawon juga. Yang keluar itu juga madu. Kata-kata kita, ucapan kita itu harus yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Kenapa Nabi tidak mengatakan aw liyaskut? Karena liyasmut dan liyaskut maknanya sama-sama diam. Liyasmut itu maknanya diam dalam pengertian kepatuhan. Tapi kalau liyaskut itu diam karena takut. Saya nggak diam, saya protes ditangkap polisi saya ini. Yaskut itu maknanya diam, tapi dalam pengertian takut. Kalau yasmut itu diam dalam pengertian ketaatan. Nah, makanya Nabi mengatakan itu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, orang beriman seperti itu Bapak Ibu seharusnya. Maka kita harus biasakan berkata aja lah yang baik, yang tidak baik nggak usah, ya. Cuma kadang-kadang setan ini nggak pernah tidur, ya. Selalu aja. Nah, sekarang nggak pakai kata-kata, sekarang nggak pakai lisan, sekarang pakai kata-kata. Lewat apa? Medsos, ya. Tuh. Yang ketiga, tawon itu dimanapun dia hinggap tidak pernah ada ranting yang patah. Orang beriman seperti kita itu harus bertawon Bapak Ibu. Dimanapun kita tinggal, pantang bagi kita untuk menjadi biang keonaran di masyarakat. Apalagi kita warga Perserikatan Muhammadiyah, harus bermakna, harus bermanfaat, harus punya marwah diri. Ya. Saya di kampung di Dupa itu awal-awal tuh diundang, Bang. Diundang acara tahlilan. Saya tanya, acara apa ini? Kirim doa. Oh ya, saya nggak usah diundang. Awal-awal Pak, datang kirim makanan. Ini makanan apa? Bancaan 7 bulanan. Oh, saya nggak usah dikasih. Akhirnya mereka paham sendiri. Langsung mereka memvonis saya ini Muhammadiyah. Ya sih nggak apa-apa. Itu. Tapi kegiatan mereka tidak pernah saya ganggu. Ketika pimpinan cabang Muhammadiyah itu bikin rumah tahfidz, saya diamanahi untuk ngawal. Itu santrinya kebanyakan dari putra-putra mereka. Bapaknya nggak pernah sholat, ibunya nggak pernah sholat, tapi anaknya ngaji di rumah tahfidz. Karena santrinya terus berkembang, saya kehabisan tempat, ruang tamu mereka saya sewa, mau juga dia, alhamdulillah. Ruang tamunya sewa, saya sewa. Bu, Umi, ruang tamunya saya sewa ya, buat ngaji anak-anak rumah tahfidz. Monggo. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat berkah dari sampai ini. Yang punya berkah Allah, bukan saya. Nah, itu, masuk pelan-pelan. Nah, sekarang sudah beberapa rumah penduduk yang kita pakai untuk kegiatan ngaji rumah tahfidz punya Muhammadiyah.
Kenapa mereka bisa menerima? Karena ada sikap ketegasan kita terhadap prinsip. Yang kedua, kata Ustadz Musafa, ya, beliau pernah mengajari saya, supaya kita di kampung itu bisa mengatakan iya atau tidak. Maaf, jangan punya utang di kampung itu. Yes, itu aman, Pak. Aman, guys. Kita bisa begini. Kalau punya utang, Pak, nggak wajib sih. Itu ya. Itu Bapak. Yang terakhir, tawon itu kalau sarangnya diganggu, apa kira-kira reaksinya? Wah, jenengan lari kemana aja Pak? Di Uber? Hah? Entup ya? Enggak ada entup. Ya, main jarum pantat itu. Ya. Jenengan lari, nyelam, dia nunggu di atas, muter-muter itu. Itu sifatnya tawon. Itu seharusnya seperti itu prinsip orang beriman itu. Ketika menjaga marwah agamanya, taruhannya nyawa. Jangan, oh itu bukan urusan saya itu. Ya. Makanya saya agak heran ketika Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan Mekdi itu haram karena mendukung Palestina. Wah, kesan jilbaban makan di sana itu. Ini orang ini Islam apa-apa gitu. Padahal disuruh bertahan untuk tidak makan itu aja loh, nggak bisa. Berarti apa? Marwah beragama kita ini rendah. Ya. Kenapa? Karena memang banyak di antara kita yang tidak senang ngaji, yang tidak senang mendalami agama kita ini dengan sungguh sehingga semangat beragama kita, militansi beragama kita ini rendah. Ya. Makanya setiap pemilihan umum itu pernah orang-orang Islam yang baik yang mencalonkan diri itu menang? Enggak pernah bisa menang. Partai-partai Islam guling semua. Kenapa? Banyak orang Islam yang tidak bangga dengan Islamnya. Malah yang jadi itu orang-orang yang agamanya tidak jelas. Akibatnya apa? Bikin aturan pun aturan yang tidak jelas. Karena kita milih orang yang tidak jelas itu. Hanya otaknya, hatinya, jiwanya pun tidak jelas, sehingga buat aturan pun tidak jelas itu. Kayak yang tadi ya, saya sampaikan PP nomor 28 itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, jadi orang Islam itu harus seperti tawon, yang dimakan baik, yang keluar baik, di mana dia tinggal itu mendatangkan kemaslahatan buat lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian yang keempat itu, tawon itu jangan coba-coba diganggu. Orang Islam itu jangan coba-coba diganggu. Pribadinya diganggu mungkin masih bisa memaafkan. Bapak jenengan dijiwit lagi secara pribadi ya, tapi lebih baik memaafkan. Kalau jenengan dipukul di pipi kiri, pukul lagi pipi kiri, adil namanya, dengan kekuatan yang sama. Tapi memaafkan lebih baik. Tapi begitu agama jenengan dihina, oh jangan maafkan Pak, harus bereaksi. Saya ini menjadi saksi hidup konflik agama di Maluku itu. Ketika agama kita itu diganggu itu, Masya Allah, militansi anak-anak yang preman-preman itu Pak, militansi beragamanya keluar semua, muncul itu. Ya. Jadi seharusnya seperti itu kita ini. Bangga dengan agama kita sebagai satu-satunya jalan hidup yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikhtiar maksimal untuk menjaganya. Ya. Kalau bukan kita yang menjaga itu siapa, Pak? Tidak ada yang lain. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi semua potensi yang Allah berikan kepada kita ini harus bermanfaat. Harta kita, Pak, itu harus bermanfaat, tidak hanya untuk kita, juga untuk orang di sekitar kita. Maka di mana-mana saya sampaikan, haji itu wajib bagi setiap orang beriman yang mampu sekali seumur hidup. Kali kedua, kalau saya haram, kalau tetangga sebelahnya masih ada yang kelaparan. Kalau tetangga sebelahnya masih ada anaknya yang tidak bisa
sekolah. Kalau tetangga sebelah ada yang rumahnya mau roboh. Jadi jangan bangga dengan kesolehan personal. Orang Islam itu selain soleh juga harus muslih. Soleh itu artinya kebaikan pribadi sendiri. Kalau muslih itu kebaikan yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Kita jenengan punya potensi berupa harta oleh Allah. Harta itu harus bermanfaat untuk lingkungan jenengan tinggal. Bisa. Belum selesai. Sudah bisa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari ya kita harus menjadi orang baik dan kebaikan kita ini harus menular pada lingkungan tempat tinggal kita. Kesimpulan, satu, orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang, baik amal perbuatannya. Yang kedua, orang yang baik adalah mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal istiqomah untuk menjaga kebaikan kita dan kebaikan keluarga kita atau kebaikan komunitas tempat tinggal kita. Demikian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan dalam monggo.